momen yang terbilang jarang terjadi sampai memantik pergunjingan datang dari sosok komedian Andre Taulany. Terbiasa tampil lucu dan menggelitik saat tampil di televisi dan sejumlah konten yang dibuat, Andre Taulany tampak marah-marah di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang belum lama ini. Hal itu pun lantas menjadi pembahasan warganet di sosial media. Ya, Andre Taulany tak bisa menahan rasa kecewanya saat proses perceraiannya dengan sang istri Rinwartia Trigina atau Erin melibatkan dua anak tertuanya, Dio dan Kenzi. Dalam lanjutan persidangan yang berlangsung pada Senin 4 Agustus 2025 kemarin, Dio dan Kenzi dijadikan sebagai saksi oleh pihak Erin untuk memberi keterangan di depan majelis hakim. Mas, dulu mas, mas. Tuh, kuat pak, boleh nggak dulu? Iya. Ya, izin ya, mohon maaf ya, kuat dulu ya. Nanti saya kasih statement kuat dulu aja. Siap. Mari Pak Haji. Pagi. Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir, Mbak Erin juga ada hadir, Pak Haji, bagaimana? Ya silakan ditanya aja. Tapi anak-anak ikut ke Pak Haji, Kakak. Anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya, Pak Haji? Tidak jadi. Awas. Kenapa mungkin Pak Haji, anak-anak? Tidak boleh dong, karena dibawa. Berarti yang membawa siapa, Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji, anak-anak tadi. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Terima kasih ya. Gimana sidang hari? Dalam konflik orang tua mau berantem saja, anak jangan diikut-ikut, anak jangan dibawa untuk membela sana membela sini. Biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah pada saat anaknya dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tapi apakah Andre tidak tahu bahwa... Nggak tahu, taunya ada di pengadilan kemarin. Nggak tahu kita, di anaknya kan dari luar negeri kemarin. Sidang perceraian Andre Taulany yang menghadirkan Dio dan Kenzi sendiri mengagendakan eksepsi dari pihak termohon, dalam hal ini istrinya Erin. Namun, lantaran saksi yang hadir adalah anak-anak mereka, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut dan akan kembali dijadwalkan ulang dengan agenda yang sama di sidang berikutnya. Izin ya, mohon maaf ya, kuat dulu ya. Oke, Mas. Dio, mungkin izin Dio support untuk mama papa seperti apa, yuk? Mau jalan dulu. Mau nge-gym. Supportnya seperti apa, yuk? Mungkin untuk mama papa, yuk? Bang dia nge-gym jadi pelarian untuk ini juga sih, Bang. Bang Dio, boleh sesuatu dikit, Bang? Makasih Bang. Ya. Haji. Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir, Mbak Erin juga ada hadir, Pak Haji, bagaimana? Ya silakan ditanya. Tapi anak-anak ikut, Pak Haji, Kakak. Anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya, Pak Haji? Tidak jadi. Awas. Kenapa mungkin, Pak Haji, anak-anak? Tidak boleh dong, karena dibawa. Berarti yang membawa siapa, Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji, anak-anak tadi. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Kita nggak tahu ya kalau masalah itu dihadirkan ke sidang itu entah untuk apa namanya menjadi apa kami nggak tahu. Hanya dalam persidangan masuk gitu aja kan. Kami mendengar tadi memang dari ketua majelis bahwasanya itu coba diajukan untuk saksi tapi berdasarkan aturan katanya kan ini untuk anak tidak diperkenankan kecuali kerabat yang memang bibi tante atau ke atas gitu kan, kecuali anak nanti keberpihakannya, walaupun pimpinan tetap ketua majelis yang berhak menilai. Berarti belum ada hasilnya Pak ya? Belum. Oke, agenda selanjutnya Pak? Untuk tanggal seminggu berikutnya ya, nah itu masih pembuktian eksepsi karena tadi apa namanya ada sesuatu mungkin karena apa namanya
majelis menganggap bahwa itu belum pas, maka pembuktian lagi dilanjutkan ya untuk eksepsinya ya. Yang nggak boleh sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh anak-anak ikut-ikut yang beginian. Pengadilan melarang, ditolak, disuruh keluar, nggak boleh. Sekalipun anak itu sudah di atas 12 tahun. Suruh keluar, nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh, memang nggak boleh. Yang benar boleh, nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda itu misalnya kemenakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Di sisi lain, pihak Erin tak mau banyak komentar ketika dicecar awak media soal kehadiran anak di persidangan cerainya dengan Andre Taulani. Namun, bagi pihak Andre Taulani, hal itu dianggap menunjukkan ketidakmengertian pihak seterunya itu terhadap aturan hukum dalam perkara yang dihadapi. Tadi bagaimana di dalam Mbak Erin? Seperti apa tadi kita? Aduh, jangan gitu, jangan ikutin dulu ya. Ya, Mbak Erin. Silau. Tadi di dalam bagaimana Mbak Erin? Apa anak-anak dijadikan saksi atau seperti apa Kak Erin? Oh iya. Mbak Erin, ketemu yang kalinya apa? Makasih pengalaman. Nanti kita bakalan lagi ya. Anak-anak saksi Mary. Anak-anak support ke Mbak Erin. Tangan dong. Bang, sedikit bang, biar jangan kejar bang. Ya dari mana? Tadi mau ngomong bang, dadaran. Kan nggak perlu lagi kita ajarin, masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum kan kocak jadi. Tidak perlu kita ajarin itu hukum seperti itu. Logika hukumnya tidak ada. Kenapa anak harus dibenturkan sama ayahnya kan? Kacau ini kalau cara berpikir seperti itu. Sebagaimana diketahui, ini merupakan kali kedua Andre Taulani mengajukan gugatan cerai pada sang istri. Sebelum mendaftarkan perceraian keduanya pada April 2025 kemarin, Andre Taulani juga sempat mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang pada April 2024 lalu. Sayangnya, gugatan pertama yang dilayangkan Andre Taulani lantaran alasan yang diajukan Andre Taulani tidak terbukti di persidangan. Hal itu pun memunculkan asumsi jika keputusan Erin membawa anak-anaknya sebagai saksi dalam rangka upaya menghambat proses perceraian. Lantas benarkah demikian? Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu dicampurin. Semuanya sudah dewasa, dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan anak-anak. Tidak sama hakim ditolak, bukan hanya Andre yang sudah menolak dan hakim juga menolak. Tidak boleh seorang anak dilibatkan dalam kasus perceraian, sehingga hakim bilang Anda tidak boleh menjadi saksi di dalam perkara ini, dan itu putusan hakim kemarin, dan itu yang benar. Jadi tolong lain kali jangan anak dibawa untuk berkonflik dengan orang tuanya supaya berpihak dan melawan orang tuanya sendiri. Logikanya tidak ada kalau cara berpikir seperti ini ya. Terlepas dari asumsi yang beredar, alasan terkait keputusan Andre Taulani yang kembali menggugat cerai Erin setelah pengajuan sebelumnya ditolak sampai ke tahap banding tak dibeberkan Fahmi Bahmid yang mewakili sebagai kuasa hukum secara pasti. Tapi menurutnya, hal itu bisa jadi bukti kalau kliennya itu sudah merasa tidak nyaman atas rumah tangga yang dibangun sejak tahun 2005 tersebut. Gini Pak, urusan rumah tangga itu urusan pribadi, tidak ada yang bisa intervensi. Pada saat seseorang sudah tersakiti, pada saat seseorang sudah merasa menderita, terjadi penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali diakhiri. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa memaksa. Karena yang menjalani kehidupan bukan saya, bukan Anda, dan bukan siapapun juga, adalah mereka yang berumah tangga. Jangan dipaksakan rumah tangga. Di saat seseorang sudah menyatakan tidak sanggup untuk berumah tangga, jangan dipaksakan untuk tetap bertahan, karena itu adalah neraka nantinya, menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Ya kalau orang sudah mengajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Iya, dari perempuan dari pihak istri. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa
lanjut, keseriusan Andre Taulani yang ingin berpisah dengan Erin pun ditunjukkan dengan keputusannya untuk mengganti kuasa hukum yang menangani gugatan pertama dengan kuasa hukum baru di gugatan kedua yang sedang berproses. Namun, Fahmi Bahmid membantah jika kehadirannya di kubu Andre Taulani untuk menggantikan posisi Ahmad Fauzi SH yang ditunjuk Andre Taulani mengurus perceraiannya kali ini. Ia mengaku hanya diminta untuk membantu segala prosesnya berjalan. Ia mengaku hanya diminta untuk membantu agar segala prosesnya berjalan dengan lancar sampai majelis hakim membuat keputusan akhir nantinya. Saya membantu, saya katakan saya bukan pengacaranya dari awal, saya hanya diminta oleh Andre membackup pengacara yang ada, sehingga saya yang memberikan motivasi, saya yang mengarahkan kepada pengacara yang sebelumnya, saya arahkan seperti apa dalam proses hukum ini. Pengacara yang sebenarnya masih ada dan dialah yang bersidang, saya hanya membackup, diminta Andre, abang bantu lawyer yang ada bang, supaya proses ini berjalan sebagaimana dalam koridor hukum yang sebenarnya. Itulah yang diinginkan Andre sehingga saya turun tangan. Tapi pengacaranya masih tetap ada pengacara lama dan ada tambahan dari saya. Jadi tidak ada pengacara baru. Saya bukan pengacara yang baru yang menghilangkan pengacara yang sudah ada. Pengacara yang ada tetap dia menjadi pengacara, hanya tambahan dari saya. Tugas saya membackup pengacara yang ada, membantu dia supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam